去，全部得失只有全心知，跨步上雲上我要去寫明知。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo pemirsa, TVRI Sport kembali hadir menjumpai Anda. Dan sekarang saya sudah berada di salah satu lapangan futsal yang ada di kota Palembang. Tapi bukan futsal yang akan kita bahas hari ini, melainkan salah satu seni bela diri yang berasal dari negara China. Sudah ketebak belum seni bela diri apa? Penasaran kan? Ikutin terus keseruannya di TVRI Sport kali ini bersama saya, Mas Hersika. Wushu adalah seni bela diri yang berasal dari China. Secara harfiah, kata wushu memiliki arti seni bertempur atau seni bela diri. Tak hanya sebagai seni bela diri, di dalam wushu juga terdapat unsur bela diri dan kesehatan. Pada masa dinasti Shang sekitar abad ke-15, wushu dikembangkan lebih lanjut menjadi metode pertempuran khusus bersenjata dan tidak bersenjata. Pada masa itu hingga kini, wushu menjadi sangat populer di kalangan masyarakat umum sebagai sarana pertahanan diri dan peningkatan kesehatan serta hiburan. Pada awal abad ke-20 dengan berdirinya organisasi Shanghai Jinwu Physical Culture Society, wushu terus berkembang dalam ranah olahraga termasuk di Indonesia. Berbagai kegiatan pun dilakukan untuk memperkenalkan wushu sebagai sarana pertunjukan publik, pelatihan, hingga sebagai ajang kompetisi. Di Sumatera Selatan sendiri, saat ini wushu sudah mulai dikenal dan disukai oleh kalangan milenial, bahkan anak-anak di bawah umur. Dan ke belakang. Wushu dapat meningkatkan kesehatan tubuh karena olahraga ini menggunakan kekuatan fisik sekaligus melatih insting gerak otot untuk membela diri.
Jadi kita mengalami pasang surut sekali lagi sesuai dengan Sumatera Selatan persawahan pasang surut. Dari kita berdiri sampai dengan sekarang itu naik turun selalu naik turun. Tetapi sepertinya semakin lama kita tuh semakin menaik intensitas maupun minat daripada generasi muda, utamanya remaja, kemudian dan anak-anak, usia anak-anak. Karena memang kita berharap bahwa untuk pembentukan atlet itu selalu dimulai dari usia dini. Kita berharap supaya mereka bisa berkonsentrasi itu dimulai pada usia 6 tahun. Namun juga ada yang dari 4 tahun. Di sebelah sana kita bisa lihat itu 4 tahun. 4 tahun juga dipersilahkan karena lebih mudah kita untuk membentuk maupun mengarahkannya. Badannya lebih ringan, lebih lembut gitu kan. Iya. Kalau saya boleh ini sedikit, wushu itu seperti induknya bela diri. Jadi wushu itu ada semua di situ, mulai dari kelenturan, kecepatan, kekuatan, dan macam-macam lah. Baik dari pukulan, tendangan, bantingan maupun kuncian. Jadi hampir di seluruh bela diri itu ada yang di dalam wushu itu ada. Jadi itu yang jadi bisa dikatakan wushu itu juga adalah mixed martial arts gitu. Olahraga wushu adalah salah satu olahraga bela diri yang dilakukan dengan berbagai teknik pukulan dan tendangan, bahkan penggunaan senjata. Gerakan-gerakan pada wushu sangatlah beragam, namun secara garis besar ada beberapa gerakan dasar yang harus dikuasai para pemula. Gerakan dasar seperti kuda-kuda, tendangan samping, tendangan tajam, pukulan, posisi berduduk, dan lain sebagainya dapat dilatih secara terus-menerus. Pembinaan atlet wushu di Kota Palembang saat ini sudah mulai sejak usia dini, di mana anak-anak mulai suka dengan latihan yang dilakukan secara kontinu seminggu 3 hingga 4 kali.
Orang tua sendiri sudah menyadari pentingnya olahraga bagi anak-anak mereka karena selain dapat melatih ilmu bela diri juga dapat menjaga kesehatan. Anak saya usianya sekarang ini masuk 11 tahun. Udah hampir 4 tahun dia ikut wushu. Iya, jadi berawal begini. Jadi anak saya itu kan ada penyakit asma. Jadi saya carilah olahraga yang banyak di bidang pernapasan. Jadi saya cari tahu di mana ini tempat latihan wushu. Ternyata ada di Penegoro latihannya. Jadi pertamanya saya minta dia lihat-lihat dulu anak itu latihan. Akhirnya dia mau kan latihan dan mencoba untuk latihan. Berangsur asmanya itu agak berkurang. Jadi kalau dia sakit, biasanya kalau dia sakit batuk aja, itu langsung sesak napasnya. Sejak dia latihan wushu itu agak berangsur-angsur berkurang sesak napasnya. Kalau kompetisi udah sampai ke porprov itu sudah. Iya, jadi untuk di klub, untuk di di kabupaten udah dan sudah di porprov dan alhamdulillah kebetulan anak kami ini berprestasi. Jadi porprov 2 tahun yang lalu dia membawa 2 emas. Iya, dari 2 jurus yang dibawakannya. Kalau saya tetap konsentrasi di wushu. Karena pertama itu tadi dia sakitnya udah sembuh dan dia udah berprestasi di situ. Ya, jadi tetap saya akan fokuskan dia di wushu. Dalam olahraga wushu juga dikenal berbagai gerakan yang menggunakan tangan kosong dan menggunakan peralatan seperti tombak dan pedang. Satu jurus dari wushu ya. Qian Suci. Aduh namanya aja ribet tapi semoga saya bisa deh. Oke, siap. 1 2 3. Kakinya maju. Tusuk, puter, tusuk.
Beberapa atlet wushu sudah dipersiapkan untuk menghadapi berbagai turnamen seperti Porprov dan Pekan Olahraga Nasional yang akan digelar di Papua akhir tahun 2021 nanti. Latihan yang rutin dilakukan para atlet wushu Sumatera Selatan di beberapa tempat, termasuk dalam lapangan futsal Jalan POM 9 Palembang. Latihan dengan tangan kosong maupun menggunakan alat terus dilakukan untuk mengasah kemampuan para atlet sehingga nantinya dapat meraih medali terbaik saat menghadapi kejuaraan tingkat daerah, nasional maupun internasional. Kalau sekarang umurnya baru 18 tahun. Kalau masuk wushu sih dari kelas 5 SD. Latihan dasar sampai sekarang. Kalau kompetisi Popnas, Kejurnas, Porprov udah pernah ikut, alhamdulillah. Alhamdulillah 2017 menjuarai juara 3 di Popnas, 2019 juara 3 Kejurnas Piala Presiden di Bangka Belitung. Atlet yang dikirim untuk kejuaraan nasional maupun internasional dari Provinsi Sumatera Selatan sudah dilatih sejak usia dini dengan harapan dapat menguasai wushu secara maksimal dan akhirnya dapat menyumbangkan medali. Dalam berbagai event, pertandingan atlet wushu Sumatera Selatan cukup disegani karena selalu mendapat tempat di podium kehormatan untuk medali. Kini, wushu adalah salah satu cabang olahraga yang berkembang cukup pesat di Sumatera Selatan, sehingga tidak sulit untuk menemukan tempat latihannya. Di tahun 2022, Provinsi Sumatera Selatan sudah mendapat bibit atlet yang dapat dibanggakan untuk mengharumkan nama di ajang nasional maupun internasional. Waduh, ini merupakan salah satu latihan sebelum atletnya sparring ya Kak ya? Iya, benar. Nah pemirsa, sebelum saya lanjutin lagi latihannya, kita closing dulu nih. Terima kasih sudah menyaksikan TVR Sport kali ini. Sampai jumpa. Let's go Kak. Oke.英雄，世上谁亦能稱
風， Oke. 半秒鐘，不必舉世轟動，不必朝野震風，不要喝彩起哄，衝一切將目標準確命中，更偉大成功。